Halo, Namaku Angel. namaku Ella, Kami dari Legio Maria Junior, Presidium Bunga Mawar yang Gaib. Paroki Lubang Buaya, Kalvari. Halo semuanya, perkenalkan saya Cynthia, Ketua MK Wilayah 4 dari Paroki Kalvari. Halo teman-teman OMK semuanya, kami dari Paroki Cideng ingin membagikan cerita tentang konten yang kami buat untuk bulan Juni dengan tema Ikut Bersamanya. Pada awalnya, kami memang memiliki kegiatan untuk mengupload foto-foto atau konten di Instagram kami agar mengisi Instagram kami yang kami upload, contohnya quotes di Instagram, lalu foto-foto kegiatan kami seperti monolog Pentakosta. Ternyata OMK Kalvari dari seksi kepemudaan juga mendapat tugas untuk membuat konten kepemudaan. Kami sebagai OMK ikut berpartisipasi meramaikan Instagram kami dengan konten-konten setiap bulannya. Walaupun di gereja kami, OMK per wilayahnya sudah memiliki tugas untuk mengupload konten per bulan. Nah, kalau Ella sendiri, gimana sih punya ide untuk konten-konten menarik tiap bulannya? Sebenarnya sih, untuk mencari ide isi konten, kadang-kadang kami kesulitan. Maka kami menggunakan tema ADAM sebagai konten pewartaan digital kami. Mulai dari Aku Dikasihi, Aku Mengasihi, hingga akhir bulan Juni, berjalan bersamanya. Jadi, isi pewartaan digital kami disesuaikan oleh TSBP 2. Waktu konten pertama kali kami muncul, senang sekali mendapat like dari Romo Yakin. Karena merasa diapresiasi, kami menjadi semangat untuk mengupload setiap bulan, sehingga IG kami ramai dengan konten-konten. Munculnya ide dari konten yang kami buat adalah kami ini mengadakan sosialisasi lintas agama bersama anak-anak pesantren. Munculnya ide untuk posting itu terinspirasi dari bacaan Injil Minggu Biasa ke-13. Yaitu dari Injil Lukas bab 9 ayat 51 sampai dengan 62. Ketika kami mendengarkan Injil tersebut, kami merasa wah, kebetulan sekali nih temanya cocok dengan tema bulan Juni, yaitu ikut bersamanya. Dalam bacaan Injil tersebut diceritakan bahwa ada seseorang berkata kepada Yesus, "Aku akan mengikuti engkau kemanapun engkau pergi." Tetapi yang menarik, Yesus malah membalas dengan, "Serigala mempunyai liang, dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Mungkin kalau kita mendengar perikop ini, kita jadi berpikir ya, loh Yesus, ada seseorang yang mau mengikuti engkau, kok kesannya malah ditakut-takutin gitu sih? Maksudnya apa begitu? Tetapi setelah kami baca ulang bacaan Injil tersebut, dan dari mendengarkan homili, kami menyadari bahwa sebenarnya Yesus itu cuma memberikan disclaimer aja nih. Karena kadang-kadang kita ini memiliki persepsi yang salah. Kadang-kadang kita berpikir, kalau kita menjadi pengikut Yesus, kita percaya kepada Yesus, maka kita merasa mungkin, wah, pasti kita akan menjadi kaya, pasti kita akan menjadi sukses, pasti kehidupan kita akan bebas dari segala permasalahan atau segala tantangan dan sebagainya. Tetapi melalui bacaan Injil ini, Yesus mau mengatakan bahwa tidak begitu loh. Justru menjadi pengikut Yesus itu kita pasti akan menemui berbagai kesulitan. Kita pasti akan menemukan tantangan. Bahkan tantangan-tantangan baru atau kesulitan-kesulitan baru yang sebelumnya nggak ada. Tapi sebagai orang Kristiani atau orang Katolik, kita percaya kita tidak perlu takut. Karena Yesus pasti akan memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa menyelesaikan semua masalah, menyelesaikan semua tantangan yang ada di dalam kehidupan kita. Dan dari semua persoalan, masalah, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, kita akan keluar sebagai pemenang dan kita pun menjadi semakin tangguh. Tema ini relate dengan keseharian teman-teman OMK. Tapi seringkali teman-teman OMK tidak percaya diri sehingga tidak yakin bahwa konten yang dibawakannya menarik. Padahal, teman-teman OMK memiliki kemampuan dan bakat yang dapat ditampilkan melalui video dan foto atau konten-konten lainnya.
Namun terkadang rasa percaya diri menghambat teman-teman OMK untuk menampilkan konten-konten itu. Kami mendapatkan banyak apresiasi dari berbagai pihak yang membuat kami lebih percaya diri. Maka dari itu, teman-teman OMK coba dulu saja agar bisa mendapat apresiasi. Jika tidak dimulai dari kita, siapa lagi yang akan memulai? Kalau Ella sendiri, apa nih pendapatnya? Kalau kami sendiri, prinsipnya adalah untuk ikut meramaikan dan untuk ikut mewartakan berkat-berkat dari Tuhan melalui sosial media kita. Yang kita ketahui dari kampanye Adam ini, kita memiliki tema yang berbeda-beda. Menurut saya, temanya adalah mempunyai cerita sendiri-sendiri, jadi kita harus sekreasi mungkin untuk menciptakan hal bermanfaat yang kita lakukan sesuai dengan tema bulanan dari kampanye Adam yang berkaitan. Ketika mendengar tema ini, kami teringat akan kondisi OMK, terutama kondisi OMK di paroki kami. Sejak pandemi itu sangat-sangat minim sekali. Semenjak pandemi anak-anak mudanya sangat-sangat kurang, banyak yang tidak aktif, banyak yang keluar, ada juga mungkin anak-anak kecil juga jadi takut juga kan untuk keluar dari pihak orang tuanya, bagaimanapun itu. Tapi tetap aja saya bersyukur sih sebenarnya masih ada anak-anak muda yang mau aktif di gereja kami, walaupun sedikit, tapi kami masih bisa bagi tugas menjadi melayani kampus Fide mungkin, terus di AMK-nya, Mistinar, terus mungkin ada yang bisa jadi lektor juga, emang ada juga, ada anak kecil yang anak muda yang jadi lektor, terus juga ada yang jadi tatip, MC-nya dan sebagainya. Keren sih. Kami sudah pernah konsisten membuat konten-konten di akun Instagram kami. Tapi sayangnya akun Instagram kami sempat terban oleh pihak Instagram. Oleh karena itu, kami harus membuat Instagram baru dan kami vakum di akun itu. Kami juga sulit untuk mencari foto-fotonya, karena yang kami butuhkan adalah foto kegiatan, sedangkan kami lebih banyak foto yang berpose. Legioner kami juga memiliki banyak kegiatan dalam seminggu, sehingga kami harus sering mengingatkan para legioner untuk mencari waktu membuat konten. Menurut saya, tantangan dan kesulitan yang dihadapi untuk membuat konten ini adalah, dan mewakili OMK lain juga adalah, menurut saya ya susunan acaranya, gimana cara kita mempersiapkan acaranya, mengambil donatur, lalu kita menginformasikan kepada pihak-pihak lain, kepada sikap gereja, orang-orang tua di wilayah kami untuk bisa mendukung sosialisasi yang ingin kami buat untuk kampanye Adam ini. Menurut kami, menginfluence OMK lain melalui konten rohani ini cukup challenging ya. Apalagi di era sosial media dengan banyaknya informasi, orang-orang akan bebas memilih apa yang mau mereka lihat. Jadi artinya, walaupun kami berharap ada banyak orang yang menonton konten kami, pada akhirnya semua keputusan kembali ke tangan audiens. Tapi kami berharap melalui konten kami, walaupun mungkin orang hanya melihat beberapa detik atau bahkan sepersekian detik saja, bisa menggugah perasaan mereka dan mungkin menginspirasi mereka. Yang pasti senang bisa memberikan berkat untuk orang lain dengan kemampuan yang sebenarnya semua orang miliki dan juga bisa dilakukan semua orang. Lebih senang jika banyak yang mengapresiasi karena merasa hal yang kami lakukan berguna, yang membuat kami semangat untuk melakukannya lebih dan lebih. Kalau Kak Angel sendiri, gimana perasaannya ketika bisa berbagi konten ini? Pasti senang dong, karena kami bisa membagi kebahagiaan melalui konten-konten yang kami bagikan. Apalagi kalau konten kami diapresiasi dengan diberi love. Kami merupakan presidium yang karena COVID ini harus menjadi online. Dengan berbagi konten ini, kami merasa ini merupakan sarana untuk mengunjungi teman-teman kami dalam masa-masa online. Tentunya
sangat senang dan happy ya, karena kita bisa mempunyai pengalaman-pengalaman bagaimana caranya kita untuk bersosialisasi dengan lintas agama, step by stepnya, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, semuanya gak bisa dirancangkan, cuman kita jalani dan kita percaya kalau bisa. Tentunya kami merasa senang bisa membantu memeriahkan Instagram dengan konten yang kami buat. Seperti halnya ayat Injil tersebut menjadi suatu inspirasi rohani bagi kami. Kami berharap siapapun yang melihat konten kami juga bisa mendapatkan inspirasi rohani atau bahkan bisa meneguhkan iman orang-orang di saat mereka menemukan tantangan dalam hidup. Ini sesuai dengan pengalaman kami, karena di antara kami pasti tidak pernah tidak dikasihi, yang ada merasa tidak dikasihi. Dan ketika kami membuat konten, rasanya sangat sesuai dengan kegiatan sehari-hari, karena memang bukan hanya sekedar konten, tapi memang yang kami rasakan dalam keseharian kami. Kalau dari Legio sendiri, bagaimana? Sesuai nggak sih? Kami mengupload konten-konten seperti ulang tahun, mampu melayani anak-anak sampai lansia. Hal tersebut benar-benar real karena kami yang merasakan. Kami tidak menampilkan kegiatan lain, tetapi yang kami tampilkan hanyalah kegiatan-kegiatan para legioner kami. Jika ada konten di masyarakat, hal tersebut benar-benar kegiatan dari komunitas kami atau bukan untuk konten. Tema ikut bersamanya itu sebenarnya mengangkatkan kami untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan dan mempraktekkan juga ajaran Yesus dalam hidup sehari-hari. Dan pengertian ikut bersamanya bisa diartikan itu tetap setia dalam iman kepada Tuhan, tapi juga mengandung arti bahwa kita selalu ingin mencontoh Yesus, sang idola bagi kaum beriman. Nah, saya merasa sebagai pengalaman pribadi ya, sebagai orang muda itu memang banyak banget godaan di luar sana, di sekitar kita. Misalnya aja ketika mau ke gereja atau pergi bareng teman, ikut misa atau lanjut tidur lagi, berdoa atau browsing sosmed, nonton K-drama, atau mungkin membantu orang yang kesulitan atau mementingkan kepentingan diri sendiri, melayani atau dilayani, dan banyak banget godaan lain. Dan kadang kita merasa hal-hal yang diperlukan buat setia mengikuti Yesus itu adalah beban dan kewajiban yang sulit banget. Dan saya pun juga suka begitu, masih suka hitung-hitungan, padahal semua ini tuh kecil banget kalau dibandingkan dengan berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Dan melalui tema ikut bersamanya ini, jadi saya juga diingatkan lagi untuk mencontoh Yesus yang senantiasa setia kepada Bapa dalam susah maupun senang, dan juga penuh kasih dan pengampunan kepada sesama, membantu semua yang membutuhkan, dan tentu aja melakukan sesuatu itu dengan hati yang ikhlas. Nah, misalnya melalui kampus Fide ini ya, sebenarnya bukan tidak punya kesulitan harus menyiapkan CF di tengah kesibukan, tapi meskipun persiapan itu nggak ringan, ketika melihat ada teman yang aktif, terus bisa dengar banyak sharing teman-teman lain, dan itu rasanya sangat menyenangkan. Begitu juga sehari-hari ketika ada teman yang minta bantuan yang sebenarnya tidak perlu saya lakukan, dan mungkin malah nyusahin saya kadang-kadang ya, harus begadang gitu kadang-kadang. Tapi ketika teman bilang makasih dan mengatakan dia sangat terbantu, itu juga ada kepuasan di hati saya. Dan juga saya punya pengalaman pribadi di mana ada teman saya yang menyakiti saya di masa lalu, terus dia tiba-tiba minta maaf, dan saya bilang oh ya nggak apa-apa, dan saya sudah memaafkan. Dan kayak kita masih ya udah, kita telepon, kita suka cerita-cerita, dan terus dia bilang aduh makasih banget sambil menangis gitu ya, terima kasih sudah memaafkan, sekarang saya sudah lega karena itu menjadi beban sebenarnya di hati dia sebelumnya. Dan ketika saya mendengar itu, saya juga merasa oh saya senang nih, maksudnya ada kedamaian juga ya dalam hati saya ketika bisa mendengar teman saya berkata begitu. Jadi memang sebenarnya ketika kita mengatakan ikut bersamanya itu sebenarnya bukan sesuatu yang harus besar sekali, tapi sebenarnya bisa kita terapkan di hidup bergereja, atau sebenarnya nggak harus dalam gereja aja, tapi juga sehari-hari. Dan nggak harus hal yang besar ya, seperti saya bilang, tapi benar-benar mulai dari hal kecil yang bisa kita lakukan dalam batas kemampuan kita. Yang pasti, teman-teman OMK semua pasti bisa berbuat baik dan pasti bisa memberikan sesuatu untuk gereja, dan juga pasti bisa membuat sesuatu untuk masyarakat. Maka sesuatu yang pernah kita buat, mari kita sebarluaskan agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Terus, teman-teman OMK bisa buat apa? Teman-teman yang belum pernah mencoba, ayo kita coba agar kita bisa selalu mengambil bagian dalam setiap gerak langkah gereja.
karena kita adalah bagian dari gereja. Teman-teman gak usah merekayasa konten, tapi teman-teman dapat bergabung dalam OMK paroki seperti Miss Dinar atau Legio seperti kami. Pasti teman-teman dapat merasakan mengasihi dan dikasihi sama seperti kami rasakan dan bagikan. Yuk teman-teman, masih ada setengah tahun lagi untuk membagikan kebahagiaan melalui konten-konten media sosial. Karena pasti OMK bisa. Pesan dari saya untuk OMK yang ingin membuat konten sosialisasi adalah kita harus menjalaninya dengan ikhlas, percaya diri, dan doa, dan yakin kalau misalnya kita bisa mengadakan acara-acara sosialisasi yang bermanfaat bagi kita dan bagi orang lain dan bagi semua orang. Terima kasih. Dadah. Pesan terakhir untuk teman-teman OMK semuanya. Tetap semangat ya teman-teman semuanya untuk selalu setia dalam mengikuti Yesus. Walaupun kita mungkin akan menemukan kesulitan-kesulitan dalam perjalanan iman kita, tetapi percaya aja teman-teman bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita mengalami percobaan yang lebih berat dari kemampuan kita. God bless!